siang pemirsa, selamat datang di program Kawal Suara Rakyat bersama saya, Bibi Krisami. Berbagai informasi tentang dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 akan kami informasikan hanya untuk Anda, karena kami sampaikan, Anda yang menilai. Pemirsa, kita awali informasi pada siang hari ini. Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Massa menuntut agar Bawaslu memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang di daerah Pasar Binaga yang diduga terjadi kecurangan. Massa menyebut adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif dengan melakukan penggelembungan suara serta pemindahan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 04 dan 06 Pasar Binanga, Padang Lawas. Massa meminta agar Bawaslu Kabupaten Padang Lawas merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 04 dan 06 Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah. Massa mengaku memiliki cukup bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu caleg yang diduga bekerja sama dengan petugas KPPS. Aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda terkait dugaan kecurangan pemilu mendapat pengawalan ketat dari TNI Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja. Terkait adanya kecurangan di beberapa TPS di Kabil 2, Padang Lawas 2, di TPS Pasar Binanga, TPS 1 sampai dengan 8. Tapi khusus TPS 4 dan 6 adalah yang mau kita tagih dari Bawaslu, meminta keadilan dan utama terkait dengan pemilu yang adil, jujur, dan Pemirsa, pleno rekapitulasi di Kecamatan Praia Tengah ricuh. Kericuhan terjadi ketika warga dan para saksi mendesak untuk membuka kotak suara. Sejumlah warga dan saksi menduga adanya indikasi kecurangan di 2 TPS yang ada di Pengadang, Lombok Tengah. Kericuhan terjadi lantaran adanya dugaan kecurangan yang terjadi di TPS Pengadang, yang di TPS 4 dan TPS 6. Kericuhan pun tidak terhindarkan ketika para saksi mendesak untuk membuka kotak suara, sehingga sempat terjadi bentrok antara warga sebagai saksi dengan petugas panitia pemilihan kecamatan. Saksi dari salah satu partai menjelaskan permintaan pembukaan kotak suara sebelum pleno dilakukan untuk mencegah terjadinya penggelembungan suara. Dugaan kecurangan muncul lantaran banyaknya penggelembungan suara. Seperti di TPS 6 Pengadang, suara yang awalnya sedikit pada hasil C pleno, namun suara tersebut justru berubah banyak ketika dibuka. Ini di TPS 4 di Pengadang itu, ketika dibuka kertas suara itu dibuka, yang tadinya di C hasil itu cuma 1 suara menjadi 7 suara. Kemudian yang di tempat lain juga, paslon lain juga, dia suaranya sampai 172 kalau tidak salah, itu kemudian 77. Ya? 77. Ya, kemudian itu juga berkurang dia. 70. Setelah dibuka jadi berkurang. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah tidak dapat mengabulkan permintaan warga untuk membuka kotak suara, lantaran belum mendapat rekomendasi dari Bawaslu. Sementara khusus TPS Pengadang kami pending, nanti kami koordinasi dengan teman-teman Bawaslu, begitu juga kami akan koordinasi dengan teman-teman komisioner KPU bagaimana mencari solusi ini. Adapun kini, proses pleno rekapitulasi untuk TPS Pengadang dihentikan untuk sementara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, massa menggeruduk kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Massa menuntut penghitungan ulang di 5 desa karena diduga terjadi penggelembungan suara. Puluhan massa mengepung kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Senin siang. Massa ingin menemui panitia pemilihan kecamatan guna meminta hitung ulang. Hal ini disebabkan ada dugaan penggelembungan suara di 5 desa di kecamatan itu. Ternyata banyak penggelembungan suara yang ada di desa, ada 5 desa. Sebenarnya Palengan Lao, Panaan,
terus Angsana, Larangan Dudu, Banyu Pelek. Hingga Senin petang, masa masih bertahan di kantor Kecamatan Palengaan untuk memastikan penghitungan ulang itu terlaksana. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Seorang calon legislatif gagal menghebohkan warga karena memasang tembok di tengah jalan dan menutup akses desa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Diduga caleg tersebut tidak terima karena tak lolos menjadi anggota DPRD. Diduga tak lolos menjadi anggota DPRD, seorang caleg memasang tembok di tengah jalan. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Aksi tak terpuji caleg yang diduga dari PSI itu terjadi di wilayah Nuamuri, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pria bernama Marcelius itu menutup jalan desa menggunakan coran beton karena diduga tak terima tidak lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Ende. Akibat aksinya, 2 desa terisolir karena kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak bisa melintas di jalan tersebut. Jika ada klaim-klaim yang merasa bahwa itu asetnya yang bersangkutan, aset pribadi, sedangkan itu sudah dihibahkan menjadi aset bersama, kemudian dilakukan pemaksaan dengan memblokir dan sebagainya, jika kita teliti itu melanggar hukum, ya pasti akan kita lakukan tindakan tegas. Dan kita sudah sampaikan ke jajaran, ya jika ada upaya-upaya untuk memediasi silahkan. Namun jika buntu, kemudian tetap melakukan pemaksaan, ya, memaksakan kehendaknya sendiri, dan kita persilakan orang-orang pihak-pihak mana saja yang merasa dirugikan untuk membuat laporan. Warga menyesalkan aksi caleg tersebut karena merugikan banyak pihak. Warga pun berharap caleg yang tidak lolos dapat menerima dengan lapang dada. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, tingkat partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang yang digelar KPUD Kabupaten Labuhan Batu Utara di 2 TPS di Kecamatan Aekwo dan Kualu Leidong masih tinggi. PSU dilakukan pasca temuan dari Bawaslu. Ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS, termasuk salah satunya adalah oknum camat beserta keluarganya. Ketua KPUD Labura menyebutkan bahwa PSU ini merupakan tindak lanjut dari temuan Bawaslu Labura yang mendapati beberapa pemilih yang tidak terdaftar di TPS tersebut. Selain di TPS 053 Desa Aekorsik, PSU juga digelar di TPS 011 Desa Teluk Pulai Dalam, Kecamatan Kualu Hilir. Menurut kajian Bawaslu, di 2 TPS tersebut ada pemilih yang tidak semestinya bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga harus dilakukan PSU. Berdasarkan informasi, oknum tersebut merupakan pejabat kecamatan yang berprofesi sebagai camat yang tidak menyalurkan hak suaranya di TPS di mana ia dan keluarganya terdaftar sebagai pemilih. Untuk di TPS 53 ini ada perangkat pemerintahan dan beserta istri dan anaknya yang memang secara kependudukan beliau bukan berada di lokasi TPS di sini seperti itu. Artinya bukan TPS di sini, pencoblosan dia. Bukan, ada di tempat lain yang memang di mana secara kependudukan beliau terdaftar seperti itu. Jumlah DPT TPS 03 berjumlah 191 orang dan 2 orang masuk daftar pemilih khusus atau DPK. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Desa Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur, Ivanul Ahmad divonis 5 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Terdakwa terbukti menjadikan balai desa sebagai tempat kampanye capres. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah kepada Kades Tarik Sidoarjo, Ivanul Ahmad Irfandi. Terdakwa terbukti bersalah menjadikan balai desa sebagai tempat kampanye capres nomor urut 2 Prabowo Gibran bersama sejumlah ibu-ibu pada 4 Januari lalu. Dalam sidang putusan, Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti melanggar pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 5 bulan, namun terdakwa tidak menjalani kurungan atau penjara. Terdakwa baru akan dimasuk ke penjara apabila dalam masa percobaan 10 bulan melakukan perbuatan pidana lainnya. Kita akan mempelajari dulu lebih lanjut dalam perkembangan. Ini sama dengan pikir-pikir gitu berarti ya?
Kalau pikir-pikir enggak, karena soalnya kalau di norma aturannya pasca putusan pengadilan itu memang masuk di gelar pembahasannya kan. Sebelumnya, Ivanul Ahmad Irfandi membagikan kartu sehat menghadirkan sejumlah ibu rumah tangga. Kegiatan itu ternyata disisipi kampanye terselubung mendukung paslon nomor 2, Prabowo Gibran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo Putra, iNews melaporkan. Kementerian PPN Bappenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Kawal Suara Rakyat akan kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami. Kementerian PPN Bappenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Program ini diusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa menyebut rencana kerja pemerintah yang sesungguhnya baru akan muncul setelah pengumuman resmi dari KPU. Ya, memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas sedang menyusun itu karenanya RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU. Sejauh ini pasangan Prabowo Gibran memang unggul dihitung cepat atau quick count pemilu 2024. Dimasukkannya program presiden terpilih dalam APBN 2025 dinilai untuk menjadi jembatan dan menjaga kesinambungan pembangunan dengan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu untuk pertama kalinya. Setelah sempat berseberangan di Kisruh Partai Demokrat, AHY dan Muldoko mengaku fokus pada kerja di kabinet dan melupakan peristiwa yang telah lewat. Muldoko dan AHY bersalaman saat bertemu di Istana Negara Jakarta dalam rapat kabinet paripurna. Ini adalah pertemuan perdana keduanya pasca AHY dilantik menjadi Menteri ATR BPN dan bergabung dalam kabinet Presiden Joko Widodo. AHY dan Muldoko mengaku tidak ada kecanggungan karena fokus pada pekerjaan di kabinet. Reforma agraria. Kalau hubungan ya biasa aja. Mungkin ada rencana pertemuan berikutnya dengan Mas AHY berdua begitu agar Bisa aja saya undang ke kantor. Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Ada interaksinya seperti apa? Ada yang kayak syarat biasa-biasa. Tapi ini kan agak kaku nggak, Pak? Agak kaku nggak, Pak? Tadi kaku nggak kan dilihat? Agak sih, Pak, agak. Ngobrol panjang gitu, Pak. Ada upaya untuk mencairkan. Yang lain perlu disalamin. Ya kan gitu. Pak, apakah mengganggu, Pak? Soalnya pernah ada hubungan sengketa Pak? Nggak ada yang mengganggu. Hubungan kerja tetap nggak ada alasan apapun. Berarti nggak ada kecanggungan? Kita berbicara efektivitas pemerintahan. Nggak ada kecanggungan tersendiri? Nggak ada. Nanti kalau ada rapat di KSB kita undang. Kamu bilang katanya mau mengundang Mas AHY, siap gitu. Mau Mas AHY sendiri siap Kenapa? diundang? Tadi kata Oh, mau ya siap saja. Saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat, karena kalau itu berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas itu semua sudah kita lewatin, sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Tetapi bagi saya setelah itu lebih baik kita fokus, dan sekali lagi saya berada dalam pemerintahan. Hubungan AHY dan Muldoko diketahui menjadi sorotan publik setelah AHY bergabung di kabinet, sebab Muldoko sempat mengkudeta AHY lewat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Dias Triawan, iNews melaporkan. Koalisi Perubahan pengusung Anies Muhaimin masih menunggu aksi nyata PDI Perjuangan sebagai motor penggerak hak angket di DPR RI untuk mengungkap kecurangan pemilu. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan hak angket bukan sekedar gertakan.
Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ganjar dan parpol koalisinya kemudian menjajaki komunikasi dengan kubu capres nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Bak Gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count. Kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal yang serupa. 3 parpol pengusung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Ganjar mengaku mengantongi sejumlah bukti untuk membuktikan kecurangan dalam pemilu, sementara parpol koalisi perubahan masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini, kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Saat ini parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR. Ditambah dengan parpol pengusung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Persoalan aplikasi penghitungan rekapitulasi suara Sirekap KPU RI seakan tidak ada habisnya. Kali ini di aplikasi Sirekap Form C1 atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang. Lagi-lagi kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU, tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga, suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi tersebut hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Seperti terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan, TPS 11, TPS 014, TPS 008. Di Nias Selatan Lahusa, TPS 001, dan Selatan Idanotae, Hilimbowo, TPS 001. Terbaru hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten 3, Jatim 1, dan Sumatera Utara 2. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap yang kerap berubah-ubah tak jarang meresahkan masyarakat.
Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini pra-peradilan yang diajukan wartawan senior Aiman Wicaksono terkait penyitaan ponselnya akan diputuskan. Sebelumnya pihak Aiman dan Polda Metro Jaya selama sepekan telah menyampaikan argumen bukti dan menghadirkan ahli. Selasa siang ini, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan yang diajukan wartawan senior Aiman Wicaksono. Pada Senin kemarin, Aiman melalui kuasa hukumnya telah membacakan kesimpulan yang meminta hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman, kartu SIM, akun media sosial, dan email saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu, cacat hukum alias tidak sah. Sementara tim Bitkum Polda Metro Jaya selaku termohon hanya menyerahkan kesimpulan kepada hakim tanpa membacakan dan langsung meninggalkan sidang. Menurut kuasa hukum Aiman, saat melontarkan informasi dugaan polisi tidak netral, Aiman masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga Aiman dilindungi Undang-Undang Pers. Mereka menyayangkan polisi tetap mengejar identitas narasumber yang memberi Aiman informasi sampai menyita ponsel dan akun media sosial milik Aiman. Saya bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Karena bagian dari kritik, bagian dari mengingatkan untuk perbaikan. Karena beda pilihan, seorang lansia di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus membongkar rumahnya yang berdiri di atas lahan milik keluarga caleg. Kawal Suara Rakyat akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda. Karena berbeda pilihan, seorang lansia di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus membongkar rumahnya sendiri. Hal ini karena rumah yang mereka tempati berada di atas lahan milik keluarga calon legislatif. Video pembongkaran rumah ini viral di media sosial lantaran pembongkaran rumah terjadi usai pemungutan suara di Kecamatan Matakali, Polewali Mandar. Dalam video berdurasi 1 menit tersebut terlihat seorang pria yang diduga anak dari pemilik rumah mengaku harus membongkar rumah mereka yang dibangun di atas lahan seorang caleg yang tidak didukungnya. Kejadian bermula saat nenek BC berusia 70 tahun yang sudah menumpang bertahun-tahun di lahan milik keluarga sang caleg, namun keluarganya tidak memilih sang caleg. Menurut sang nenek, ia dan cucunya memilih caleg yang juga keluarga pemilik lahan, sementara sang suami dan anaknya memilih caleg lain. Ironisnya, usai penghitungan suara, pemilik tanah meminta sang nenek dan keluarganya untuk pindah. Bagi suara ini, dua ke sana, dua juga dia di Sordi. Karena saya ini merasa kasihan, saya menumpang. Jadi kalau marah-marah nanti ini ya saya disuruh membongkar. Kecewa ya Bu ya karena saya kecewa karena saya tidak tahu kesalahanku. Tinggal sama siapa di sini Bu? Cucuku. Cucu sama suami ada? Ya ada suamiku tapi tidak kuat sakit. Sakit-sakitan ya. Saat ini nenek BC dan cucunya bingung akan tinggal di mana. Di usia rentanya, sang nenek dan cucunya harus mencari lokasi lain untuk tinggal. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Sono di Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Sudah disetting, ada hantu di dalam mesin. Bisa menuding begitu aja. Ini kan narasi yang paksa negara minta maaf. Kalau Anda yang salah, masa negara yang disalahkan? Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Saya diundang Anda tim sukses 02 enggak? Bersama narasumber yang kredibel. Rakyat Bersuara setiap Selasa pukul 7 malam live di iNews. Pemirsa, saksikan program talk show terbaru kami, Rakyat Bersuara, eksklusif hanya di iNews TV pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kantor KPU Kabupaten Pemalang digeruduk puluhan massa pendukung dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa. Massa dan caleg merasa dirugikan akibat sistem Sirekap yang menampilkan data sering salah, tidak sesuai dengan
real count. Masa bersama caleg dan simpatisan partai protes adanya perubahan data yang signifikan pada real count Dapil 1 Kecamatan Pemalang yang ditayangkan di website KPU. Suara salah satu partai tiba-tiba melejit dari semula 3.000 menjadi 7.000 dan mengungguli dapil setempat. Meski Sirekap tidak jadi acuan hasil final perolehan suara, namun ketimpangan data yang terjadi pada hasil real count di website KPU tersebut menjadi sumber kegaduhan di tengah masyarakat. Saya bersama teman-teman termasuk dengan ketua PKP secara resmi meminta agar KPU itu untuk menghentikan KPU Malang secara resmi meminta kepada KPU Pusat untuk men-take down dan menghentikan proses perhitungan Sirekap karena ini bikin gaduh publik. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, Pemalang menjadi pilot project, percontohan bahwa Demikianlah pemirsa Kawal Suara Rakyat episode hari ini. Mari sama-sama kita kawal hasil pemilu 2024 untuk Indonesia lebih baik. Saya Bibi Kristami, mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.